Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. nama budaya, salam kebajikan. Perkenalkan kami dari SMA Negeri 8 Yogyakarta, tim Saintis. Saya Nika D. Ayu Gayatri. Saya Rahma Alia Triananda. Di sini kami akan menjelaskan tentang penelitian kami berjudul Pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku prokrastinasi akademik siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Masa pandemi COVID-19 di Indonesia pada tahun 2020 berdampak pada penggunaan media sosial, yaitu sebagai kemudahan akses internet. TikTok merupakan salah satu aplikasi yang sering digunakan siswa di masa pandemi maupun di masa sekarang. TikTok membuat siswa ketagihan dalam memakainya sehingga siswa lupa untuk tugasnya sebagai pelajar. Pemahaman pembelajaran merupakan suatu kewajiban yang harus dipenuhi oleh siswa. Tetapi hal ini mulai bergeser karena siswa lebih mementingkan untuk mengamati apa yang terjadi di aplikasi TikTok daripada untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Hal ini tentu saja merugikan siswa dari segi waktu yang berkurang dan juga kuota yang terpakai. Pada proses pembelajaran, umumnya siswa diberikan tugas oleh guru sebagai alat ukur pencapaian hasil belajar. Tugas-tugas tersebut dapat berupa kuis, proyek, pekerjaan rumah, dan lain sebagainya. Namun, dalam proses penyelesaian tugas-tugas tersebut, siswa kerap kali mengalami berbagai persoalan. Salah satunya yaitu menunda-nunda tugas atau prokrastinasi akademik. Menurut Sarasija pada tahun 2021, prokrastinasi akademik adalah kegiatan yang seharusnya mampu dilakukan secara tepat waktu. Melihat hal tersebut, maka penting untuk dilakukan penelitian mengenai pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku prokrastinasi akademik yang dilakukan oleh siswa. Berdasarkan latar belakang tersebut, permasalahan yang akan diungkap dalam penelitian ini adalah yang pertama, bagaimana intensitas penggunaan aplikasi TikTok dan tingkat perilaku prokrastinasi akademik siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Dan yang kedua, adakah pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku prokrastinasi akademik siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Sedangkan tujuan pada penelitian ini yang pertama yaitu mengetahui intensitas penggunaan aplikasi TikTok dan perilaku prokrastinasi akademik siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Yang kedua yaitu mengetahui pengaruh penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku prokrastinasi akademik pada siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta. Penelitian ini telah dilaksanakan pada bulan Maret hingga bulan September tahun 2022 yang bertempat di SMA Negeri 8 Yogyakarta. Populasi pada penelitian ini yaitu siswa kelas 11 SMA Negeri 8 Yogyakarta yang berjumlah 288 siswa. Sedangkan teknik pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan purposive sampling dengan tingkat kesalahan 5% menurut tabel grade C sehingga didapatkan 165 sampel. Untuk mengukur variabel penelitian pada penelitian kali ini dibutuhkan instrumen penelitian. Instrumen penelitian telah dibuat peneliti berdasarkan kisi-kisi. Pada instrumen ini terdiri dari 20 soal dan dibagi menjadi dua bagian. Bagian pertama yaitu pertanyaan tentang penggunaan aplikasi TikTok dan menggunakan jenis pertanyaan skala Goodman. Bagian kedua yaitu pertanyaan tentang prokrastinasi akademik siswa dan menggunakan jenis pertanyaan skala Likert. Untuk menguji apakah instrumen ini layak digunakan atau tidak, peneliti telah melakukan uji validitas dan reliabilitasnya. Uji validitas penggunaan aplikasi TikTok didapatkan nilai koefisien reprodusibilitas sebesar 0,93 dan nilai koefisien skalabilitas sebesar 0,67. Instrumen dapat dianggap valid jika nilai koefisien reprodusibilitas lebih dari 0,90 dan nilai koefisien skalabilitas lebih dari 0,60. Maka validitas penggunaan aplikasi TikTok ini adalah layak dan dapat digunakan. Lalu untuk yang kedua, hasil uji validitas prokrastinasi akademik siswa, yaitu menggunakan rumus percent product moment dan melihat pada corrected item to total correlation. Dan didapatkan hasil bahwa semua nilai item soal bernilai positif dan nilai R hitung lebih besar daripada R tabel. Dan nilai signifikansi kurang dari 0,05. Maka instrumen prokrastinasi akademik siswa ini dapat dianggap valid dan layak digunakan. Selanjutnya, dilakukan uji reliabilitas untuk instrumen penggunaan aplikasi TikTok dan instrumen perilaku prokrastinasi akademik siswa dengan menggunakan rumus Cron-Based Alpha. Didapatkan nilai Cron-Based Alpha untuk instrumen perilaku prokrastinasi akademik sebesar 0,821 dan instrumen penggunaan aplikasi TikTok sebesar 0,704, sehingga semua nilai tadi lebih besar dari 0,60. Selanjutnya, dilakukan perbandingan nilai Cron-Based Alpha dengan nilai R-tabel. Nilai R-tabel dengan signifikansi 5% pada penelitian ini yaitu 0,306, yang berarti semua nilai Cron-Based Alpha pada masing-masing instrumen lebih besar daripada nilai R-tabel sehingga semua pertanyaan dalam penelitian ini bersifat reliable dan layak untuk digunakan.
Teknik pengumpulan data pada penelitian kali ini yaitu dengan menggunakan kuesioner. Kuesioner dibagikan peneliti dalam bentuk G-form. Lalu teknik mengolah data pada penelitian kali ini yaitu dengan editing, coding, transferring, tabulating, entering, dan cleaning. Teknik analisis data pada penelitian ini yaitu dengan analisis bivariat dan analisis univariat. Analisis bivariat digunakan untuk mengetahui pengaruh antara variabel bebas dan variabel terikat. Lalu jenis data pada penelitian kali ini adalah kategorik, sehingga untuk mengetahui hubungan antar variabel digunakan chi-square dalam SPSS. Setelah dilakukan analisis univariat, peneliti mendapatkan 4 hasil penelitian. Yang pertama, diagram frekuensi usia. Dapat dilihat dari diagram ini bahwa sebaran usia responden berkisar antara usia 15 hingga 17 tahun dengan persentase terbanyak yaitu sebesar 55,8% yang berada pada usia 16 tahun. Yang kedua, diagram frekuensi jenis kelamin. Dari diagram ini dapat dilihat bahwa pengguna aplikasi TikTok terbanyak di SMA Negeri 8 Yogyakarta adalah perempuan dengan persentase 68,5%. Yang ketiga, diagram intensitas penggunaan aplikasi TikTok. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa intensitas penggunaan aplikasi TikTok di SMA Negeri 8 Yogyakarta termasuk ke dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 40%. Dan hasil yang keempat yaitu diagram tingkat prokrastinasi akademik siswa. Dari diagram ini dapat disimpulkan bahwa tingkat prokrastinasi akademik siswa berada dalam kategori tinggi dengan persentase sebesar 73,3%. Untuk melihat hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dan perilaku prokrastinasi akademik siswa, maka dilakukan analisis data bivariat dalam SPSS dengan menggunakan rumus chi-square. Dan didapatkan data sebagai berikut. Yang pertama adalah data jumlah responden. Dari tabel diketahui bahwa 165 responden sesuai data diproses dalam SPSS dan tidak terdapat data yang hilang, sehingga tingkat kevalidan data adalah 100%. Dan yang kedua adalah tabel silang. Dari tabel didapatkan bahwa penggunaan aplikasi TikTok termasuk dalam intensitas tinggi dan perilaku prokrastinasi akademik siswa juga termasuk dalam tingkat tinggi. Yang ketiga adalah tabel chi-square test. Dari tabel menunjukkan bahwa ada hubungan antara penggunaan aplikasi TikTok dan perilaku prokrastinasi akademik siswa karena nilai p-value kurang dari 0,05. Kesimpulan pada penelitian ini telah dijabarkan menjadi 5 poin. Poin yang pertama, pengguna aplikasi TikTok yang tertinggi berada pada usia 16 tahun dengan persentase 55,8%. Poin yang kedua, jenis kelamin pengguna aplikasi TikTok tertinggi adalah perempuan dengan persentase 68,5%. Poin yang ketiga, intensitas penggunaan aplikasi TikTok berada dalam kategori sangat tinggi dengan persentase sebesar 40%. Poin yang keempat, perilaku prokrastinasi akademik siswa berada dalam kategori tinggi dengan persentase 73,3%. Sedangkan poin yang kelima, terdapat pengaruh antara penggunaan aplikasi TikTok terhadap perilaku prokrastinasi akademik siswa SMA Negeri 8 Yogyakarta dengan nilai p-value kurang dari 0,05 sehingga hipotesis alternatif dapat diterima. Melihat dari kesimpulan tersebut, terdapat beberapa saran yang disarankan oleh peneliti. Saran pertama yaitu siswa perlu meningkatkan kesadaran diri untuk mengurangi intensitas penggunaan aplikasi TikTok dan juga segera mengerjakan tugas dari guru agar tidak terjadi penumpukan tugas. Yang kedua, dukungan sekolah perlu ditingkatkan lagi sebagai penyedia fasilitas-fasilitas yang dapat mengembangkan siswa berkegiatan positif. Dan yang ketiga, kami harap penelitian ini dapat bermanfaat dan juga dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya mengenai prokrastinasi akademik dan juga penggunaan aplikasi TikTok. Sekian dari kami, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.